atau lebih sering dikenal dengan nama belut sungai ya Pak. Bumbunya pas sekali ya Pak, rasanya enak dan daging dari sili ini lembut banget. Walaupun untuk mencapai ke sini tidak mudah, tapi benar-benar terbayar. Karena pemandangan dari ketinggian 450 mdpl di sini indah sekali. Saya membahas gimana caranya bisa berdiri tali, tapi ternyata untuk duduk di atas tali saja tidak semudah kelihatannya. Nah, kalau ini namanya kano, bukan kayak. Jadi dia berbeda posisinya, itu dia setengah duduk, jadi kakinya itu sambil mendorong maju. Mana? Tuh, oh iya, itu. Di situ tuh. Oh, tuh yang bergerak tuh. Tuh. Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Daerah yang masih asri ini memiliki ragam potensinya. Bersama warga setempat, saya mau berburu di Sungai Petung Kriono. Wah, ini kita udah sampai di lokasi. Jadi ikan yang mau kita cari biasanya emang ada di sungai, tapi di aliran yang tidak terlalu deras dan biasanya di bawah-bawah batu. Jadi di tempat yang teduh. Semoga aja beneran ada nih. Dapat! Wah! Lihat Pak! Nah ini nih yang kita cari, namanya sili atau lebih sering dikenal dengan nama belut sungai ya Pak? Wah! Ikan sile memiliki sebaran yang cukup luas, ditemukan di wilayah tropis dan subtropis Afrika, Asia Tenggara, dan Cina Utara. Di Indonesia, penyebarannya meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Belitung, dan Kalimantan. Wih, dapat! Wah, ini emang berbeda dari belut pada umumnya. Sili ini ukurannya kecil. Paling panjang aja ukurannya hanya 25 cm ya Pak. Ini udah cukup besar nih untuk ukuran sili. Pak, dapat Pak! Dapat! Wih! Wah, ini emang waktu yang paling tepat untuk mencari sili ini adalah saat terang. Berbeda dengan untuk mencari belut. Dan dia ini harus di temperatur air yang pas. Jadi kalau terlalu dingin dia tidak suka, terlalu panas pun dia nggak suka. Ikan sili dipercaya punya rasa yang enak dan tekstur yang lebih lembut dari belut. Saya juga ingin mencicipinya dengan balutan bumbu khas. Wah, ini kata Bapak rasanya lebih enak dari belut biasanya. Saya jadi penasaran nih, mau langsung kita olah ya Pak? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau biasa lemang isinya hanya beras, yang ini berbeda. Lemang ini spesial, isinya adalah tahu dan juga pastinya sili. Wah, ini sih dijamin lebih mantap rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah, tentu sili harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian bumbu diracik hanya dengan campuran rempah dan penyedap lainnya. Begitu tahu dan bumbu tercampur rata, langsung kita tambahkan parutan kelapa supaya rasanya semakin sedap. Bumbu dan sili yang sudah siap dimasak kembali dibalut dengan daun pisang. Setelah lemangnya kita taruh di atas api, atasnya kita taruh lagi bahan-bahan kayu bakar supaya lemangnya terbakar di dalam apinya.
Cara memasak lemang menjadi pilihan karena terbilang mudah dan sederhana. Tak jarang digunakan warga setelah beraktivitas di sungai. Ini udah belum, Pak? Yang ini udah belum? Satu lagi ya? Udah juga. Ini karena emang apinya bagus banget, jadi matangnya pun cepat. Kita bisa langsung cepat-cepat menikmatinya. Ini bumbu dan juga daun jeruknya harum sekali. Benar-benar bikin lapar ya, Pak. Begitu dibuka aromanya semakin semerbak. Dan yang paling terasa itu aroma daun jeruknya dan juga rempah-rempahnya. Ini benar-benar bumbunya pas sekali ya, Pak. Rasanya enak dan daging dari sili ini lembut banget. Ikan sili mengandung banyak protein dan asam amino, sangat baik dikonsumsi agar otak bekerja lebih optimal. Kandungan lemak tak jenuhnya ternyata sangat mampu membantu dalam peredaran tubuh sehingga dapat membantu menurunkan kolesterol. Sebenarnya hampir setiap daerah di Indonesia punya lemangnya masing-masing, isinya pun berbeda-beda. Tapi yang ini salah satu favorit saya nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan luas serta memiliki spesies hewan beraneka ragam. Sehingga Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan kekayaan fauna terbesar di dunia. Memiliki 40 spesies primata dari 195 spesies jumlah primata. Owa Jawa salah satu dari 21 jenis primata endemik yang dimiliki Indonesia. Satwa primata jenis kera satu-satunya yang berukuran kecil yang terdapat di Pulau Jawa. Hewan berbulu ini memiliki peran penting dalam kehidupan alam, seperti dalam regenerasi hutan tropis. Karena owa Jawa merupakan satwa primata penyebar biji yang baik. Salah satu cara menemukan atau melihat secara langsung satwa dengan mendatangi tempat konservasi atau penangkaran satwa. Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, terdapat hutan lindung yang menjadi habitat satwa langka owa-owa dan elang Jawa. Hutan alam ini ditetapkan sebagai kawasan hutan tujuan khusus dan merupakan satu-satunya hutan alam yang masih tersisa di Pulau Jawa. Juga merupakan laboratorium alam besar untuk penelitian satwa dan tanaman langka yang masih terjaga. Ini sebenarnya kalau waktu pengamatan yang paling tepat antara jam 6 pagi sampai jam 10 dan juga jam 3 sampai 5 sore. Mana? Oh iya, itu. Di situ tuh. Oh, tuh yang bergerak tuh. Tuh. Nah, jadi setiap kita menemukan satwa, langsung dicatat. Lokasinya di mana, waktunya di mana, yang pastinya itu untuk men-tracking ya. Iya. Owa Jawa sangat jarang turun ke permukaan tanah dan menggunakan sebagian besar waktunya di tajuk pohon bagian atas. Sehingga kelangsungan hidupnya tergantung pada pohon sebagai pelindung dan sumber pakan. Nah, ini karena emang matahari udah keluar, jadi begitu kita melihat ada pergerakan dahan, si owanya ini tidak langsung bergerak lagi. Bisa aja dia langsung bersembunyi di balik daun-daunan, karena kalau sudah panas seperti ini biasanya owa juga berjemur. Jadi emang kegiatan dia bukan cuma hanya mencari makan, tapi juga untuk menghangatkan diri. Primata ini hidup dalam sistem organisasi sosial monogami, yaitu hanya hidup dengan satu pasangannya saja bersama dengan 1 hingga 2 individu anak. Dengan demikian, satu kelompok owa Jawa berjumlah sekitar 3 hingga 4 individu. Gemes banget ya Mbak? Kembul, lucu banget. Ada gede yang nanti kira-kira jantan betinanya nggak tahu ya Mbak? Kalau secara fisikly dia nggak bisa diidentifikasi jantan dan betina sih, maksudnya perbedaannya tuh kayak samar gitu. Tapi kita bisa dengar dari suaranya Ya.
Nah, kita di sini bukan hanya mau melakukan pengamatan oa, tapi kita juga akan mencari tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun oa itu sendiri. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kopi dan konservasi, dua kata yang mengantarkan pada kelestarian alam di Desa Soko Kembang, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Kebun kopi milik warga dibiarkan tumbuh alami di antara sisa-sisa hutan tropis seluas 3.000 hektar. Hutan lindung Petung Kriono menjadi surga bagi beberapa satwa endemik seperti oa Jawa, lutung, surili, dan elang Jawa. Wah, nah ini nih kenapa disebut dengan nama kopi oa. Karena emang pohon-pohon kopi ini ditanam di habitat oa. Dan berbeda dengan kopi biasanya, kopi oa ini pohonnya tinggi-tinggi. Kalau biasanya paling ya kurang lebih sekitar 1,5 meter sampai 2 meter, di sini bisa tinggi sekali. Nah, nemu lagi nih. Ini adalah biji yang sudah merah atau sudah matang, tapi ini jarang ditemukan di bawah, karena kalau yang di bawah ini berarti udah bekasnya monyet. Tapi nggak apa-apa, justru rezekinya kita nih. Mana nih Pak? Oh iya, nah jadi karena emang dia pohonnya tinggi-tinggi, kita membutuhkan galah untuk mengambilnya. Dan monyet dan oa setelah mereka makan biji kopi ini, kotorannya jika mengandung biji dipercaya bisa tumbuh lagi ya Pak? Ini sebenarnya daripada manjat lebih enak ngambil yang sudah sisa-sisa oa dan monyet ya. Jadi sebenarnya harusnya mereka kayak digaji ya Mbak? Gaji freelance harian. Tapi ini dapetnya bagus-bagus ya Pak? Tuh merah-merah semua. Siap olah nih. Nah ini kita mau langsung kita olah menjadi salah satu kopi yang menjadi favorit di sini. Namanya kopi rempah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum dinikmati, tentu biji kopi harus melalui serangkaian proses. Untuk membuat berbagai kopi rempah ini juga tak sulit. Cukup mencampur bubuk kopi favorit dengan tambahan rempah aromatik. Yang namanya kopi rempah udah pasti rempahnya harus lengkap dong. Mulai dari jahe, kapulaga, pala, kayu manis, cengkeh, sampai pandan. Nah ini kalau sudah dicuci, sudah dibersihkan, harus dijemur dulu selama kurang lebih 5-7 hari karena menggunakan proses natural ya Pak. Nah kalau setengah kering dia seperti itu bentuknya, kalau sudah 5-7 hari dia akan seperti ini. Dan ini nih yang sudah dikuliti, yang sudah bisa langsung disangrai. Waktu penyangraian tidak terlalu lama dan harus terus diaduk. Kopi yang ditumbuk disaring kembali. Nah ini kopinya sudah siap, air juga sudah mendidih. Pertama kita harus masukkan dulu semua rempahnya. Ini baru dimasukkan sebentar aja aromanya langsung mantap. Nih Pak, diaduk dulu. Wah, mantep banget ini kopinya. Kopinya sendiri itu kuat, terus ditambah rempah-rempahnya itu bikin semakin nikmat. Enak banget ya Mbak? Ini bukan cuman enak, tapi jahenya itu benar-benar menghangatkan tenggorokan dan tubuh. Pas banget nih diminum lagi hujan-hujan kayak gini. Secangkir kopi yang diseduh merupakan wujud kompromi bagi warga di sebelah barat Pegunungan Dieng ini untuk menjaga hutan beserta satwa di dalamnya. Kopi oa ini bukan cuman enak, tapi hasil penjualannya sebagian besar digunakan untuk konservasi oa. Jadi bukan cuma menguntungkan bagi warga di sekitar, tapi untuk oanya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Menguji adrenalin menjadi kegemaran para petualang. Banyak kegiatan yang bisa diikuti untuk menguji keberanian. Sebelumnya kami harus mengecek dahulu kelengkapan dan pemasangan dari peralatan yang digunakan. Mas, ini Mas saya bantuin. Ini ya. Nah, hari ini saya mau menguji adrenalin saya dengan kegiatan yang namanya slackline. Dan juga kita akan memasang, apa Mas namanya? Space Net. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Space Net atau bermain dengan tali yang dibentuk seperti anyaman. Karang Gemantung di Desa Kebutuh, Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara berada di atas bukit. Dinamakan Karang Gemantung karena karang-karang di atas bukit ini terlihat seperti bergelantungan. Menjadi pilihan tepat karena pemandangan landscape alamnya sangat indah. Lokasi di Karang Gemantung ini tepat sekali nih untuk memasang Space Net. Karena biasanya ini memang digunakan untuk istirahat saat main slackline dan juga bisa digunakan untuk menikmati keindahan dari ketinggian. Ini jadi emang kalau mau pasang Space Net gak bisa sendirian, harus bersama-sama dan sangat dibutuhkan kerjasama yang baik. Karena dibutuhkan paling tidak 3 orang untuk yang bertanggung jawab di setiap titik-titik Space Net. Jadi nanti ditarik dari masing-masing tebingnya. Mas Amri, kenapa itu Mas? Yang di sebelah sana pengaman utamanya retak batunya. Terus? Dari anchor yang di belakangnya lagi. Oke. Nah jadi setelah Space Net terpasang, ternyata anchornya retak, jadi nggak cukup kuat. Jadi kita harus pindah anchor ke batu yang lainnya. Jadi apapun olahraganya, yang pasti kalau extreme sport, safety itu nomor 1. Jadi harus benar-benar kuat, semua terpasang dengan benar, baru kita bisa naik. Setelah Mas Afik udah duluan, sekarang giliran saya yang akan melakukan tirolean sampai ke Space Net-nya. Teknik pull up sangat dibutuhkan untuk bisa naik ke jaring. Pull up di Space Net agak berbeda. Tumpuannya tidak stabil sehingga tenaga dan nyali harus ekstra. Walaupun untuk mencapai ke sini tidak mudah, tapi benar-benar terbayar. Karena pemandangan dari ketinggian 450 mdpl di sini indah sekali. Space Net menjadi cara baru menikmati ketinggian dengan lebih santai. Bentuk Space Net terinspirasi dari laba-laba yang dijaringnya. Ini walaupun kita sudah selesai menikmati pemandangan dari Space Net ini, untuk baliknya aja ternyata tidak semudah kelihatannya. Highline, olahraga berjalan di seutas tali pipih berdiameter 2-3 cm dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Olahraga ini menitik beratkan pada fokus pandangan ke sebuah objek yang diam dan kekuatan bagian organ tubuh tangan kaki supaya mendapatkan keseimbangan serta mental untuk menghilangkan rasa takut. Udah hampir jadi nih. Jadi Nah ini Mas Andi sama Mas Afik lagi pasang jalur buat slackline Mas Andi. Nanti saya juga mau coba tirolean dan kita coba lihat nanti sampai sejauh mana saya. Highline termasuk dalam genre slackline. Dilakukan di tempat terbuka, maka sistem keamanannya juga lebih terjamin. Mulai dari tali, helm, seat harness, dan sebagainya. Peralatan keamanan tak boleh ada yang terlewat. Mulai dari memasang tali hingga saat meniti tali. Dalam highline ada beberapa teknik yang dimainkan. Melakukan manuver dinamis dengan menggerakkan seluruh bagian tubuh dengan cepat atau back bounce. Juga ada teknik menjatuhkan diri untuk kemudian bangkit kembali dengan cepat, backflip. Dan membanting bagian belakang tubuh ataupun butt flip. Itu yang namanya wrist fall.
Jadi berbeda sama tali pengaman yang biasanya itu lebih pendek. Kalau least fall karena dibutuhkan untuk berdiri jadi lebih panjang. Tapi emang jadi pas saat jatuh jadi lebih ekstrim juga fallnya. Tyrolean Traverse merupakan metode yang digunakan untuk menyeberangi satu titik tinggi ke titik lainnya. Teknik ini biasa dilakukan saat memanjat tebing atau mendaki gunung dengan landscape yang cukup ekstrim. Ternyata bukan cuma masalah skill nih kalau kita ngomongin olahraga ekstrim, tapi fisik dan juga mental itu penting banget. Tapi saya cukup puas nih bisa nyobain Spacenet dan juga nyobain Tyrolean di Karangkum Bantung ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.